sebentar lagi. Sebentar lagi. Ada Om Isur dan ada Om Fitra di Suara Laki. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam. Iya. Ini kita lagi rekaman ceritanya ya. Ini perdana Suara Laki. Ini setelah sekian lama merenung, denger semedi, bercengkrama. Ini nggak sebenarnya gini, pendengar lah ya, pendengar. Iya. Karena emang di Suara Laki ini sesuai dengan namanya, suara, kita menampilkan suara kami berdua. Saya Isur dan Saya Fidra. Ya, Jadi memang ngobrolannya ngobrolan berkualitas lah ya. Kenapa nggak pakai wajah? Karena kami sadar wajah kami mulai keriput. Bukan gitu juga. Oh, bukan. Bukan. Karena filter apapun tidak mampu akan meredam wajah kita ya. Nah, itu salah satunya ya. Saya coba pakai fix up juga nggak mampu, kecuali tune.com ya. Oh, kalau saya biasa pakai Microsoft Wall. Oh iya. Oke. Ya. Nah, Suara Laki ini sebenarnya bentuk apa ya? Anak sakit itu ya? Batuk, Anak sakit. keselak katanya. Keselak. Nggak apa-apa. Itu wajar ya. Iya, ketahuan lah kalau kita sudah punya anak ya. Bebinian. Beginian. Punya istri. Bebini. Nggak pakai Bebinian itu berarti main-mainan ya? Bebina itu kayak laki-laki, kayak perempuan. Berarti beristri main-main kan Iya. gitu ya? Bisa jadi. Kalau pesawatan, berarti pesawatnya bohongan, main-mainan, Iya. pesawat mainan, oh gitu kan? Dan juga kalau bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjar itu bebinian, laki-laki yang berupa gayanya kayak perempuan. Tuh kalau menurut Gitu ya? saya, iya. Ya jadi gimana lanjut kalau ngomong tentang suara laki? Jadi Suara Laki ini kan bentuk kegelisahan dan kerinduan Ya. dunia siaran sebenarnya. Karena dunia siaran dulu kalau siaran harus pakai antena tinggi, Pemancar lah ya. pemancar FM gitu ya. Jadi Jadi- ngurus izinnya. Benar. Jadi akhirnya ada kemudahan teknologi, Ya, mirip-mirip podcast lah ya. ya memang. Tapi kita nggak mau dibilangin. Tapi kita nggak mau. Kita disebut podcast. Ini sebenarnya Suara Laki ini podcast atau bukan sebenarnya? Sebenarnya podcast. Masuknya sih ranah podcast karena memunculkan media audio. Masuk di podcast. Orang Iya, yang iya. melakukan podcaster. Kalau dulu kita lebih mengenalnya broadcast ya, broadcaster. Gitu ya. Zaman FM. Kalau sekarang ya podcast lah. Tapi sekarang banyak media kok yang bisa menyediakan fasilitas untuk menyuarakan. Banyak juga di media sosial yang sudah muncul. Kalau Isra dulu pernah tahu namanya Spoon, sudah pernah ada. Ada juga teman dapat jodoh gara-gara Spoon baru sama nikah kemarin. Siapa? Adalah nanti temanku. Ya, itu mungkin Intermezzo lah ya. ya sekelumit tentang Suara Laki itu. Tapi memang dari kami sendiri ini kan, saya lah pribadi kan udah Hampir gantung mic ya. kayaknya udah lama Gantung mic. dan umur udah 38. Untuk mau siaran itu juga kondisi waktu itu akan bertabrakan dengan agenda rumah tangga. Iya. Agenda rumah Tadi tangga. nyebutin angka umur ya. Saya gak nyangka loh kalau istri itu 38 tahun, padahal awet muda banget. Iya ya. Kelihatan dari wajah sih kayak 37 tahun. Kalau suara Beda setahun ya. kayaknya lelucon basi ya, kurang setahun ya. Itu lelucon tahun berapa joknya? Tapi masih laku Pak. Hasil aku ya. Masih banyak yang merasa nyaman juga dengan jok itu.
Tapi yang jelas gini, tadi Isur juga sudah ya menyerempet sedikit kalau misalnya suara laki itu adalah keresahan lelaki yang sudah menikah atau mau persiapan menuju ke jenjang pernikahan. Emang umur berapa sih buat para pria itu resah dengan pernikahan? Ya, resahnya nih sebelum kita ke Gini, pernikahan dulu, biasanya sih laki-laki itu agak resah ketika sudah menginjak umur 27 dan 30. Oh gitu. Lo Pindra bentar. Ya, Pak Pindra itu nikah umur berapa? 23 tahun. Wah, muda ya. Luar biasa. Emang sudah diniatkan dari SMA. Bukan mau nikah bukan muda. bukan nikah karena hamil duluan. Oh enggak, bukan eksiden. Karena Bukan ya. karena saya niatnya pengen menghamili seseorang Dengan sah. dengan sah, dengan Dengan halal, sah. dengan beribadah. Waduh, mantap bahasanya ya. Ini kayak seluruh religi. Iya. Oh, jadi 23 ya. 23 tahun. Gila ya. Dirimu Bang Enggak. Saya itu 36 antara tahun ya? enggak, tiga-tigaan kalau nggak 10 salah. tahun lah ya. Ya, tiga-tigaan. Itu sudah resah banget. Iya. Dan Sudah batang harga lah ya. turunin standar. Ini standar Sebenarnya- artian apa ini? Enggak, sebenarnya bukan itu. Jadi waktu itu 33 tahun. Niatnya itu udah muncul di umur 26. Jadi ada apa namanya ya? Ada keinginan niat itu saya harus serius. Serius itu gini sih maksudnya. Serius menjalin hubungan ya dengan enggak laki-laki. Oh, dengan perempuan. Bahaya. Dengan perempuan itu memang niat dalam diri itu 25 26. Tapi pas niatnya itu udah pengen serius lah ya, bahasa kita tuh anak-anak. Pengen serius ke jenjang yang lebih serius nikah gitu misalnya. Jadi mencari pasangan tuh lebih kepada lu mau jadi istri gua gitu-gitu aja kan. Mau kada sehidup semati kan gitu ya. Gitulah bahasanya. Nah, tapi terkendala dengan banyak hal, coba rintangan akhirnya Orang tua. dari umur bukan. Oke. Lebih kepada mungkin kalau orang bilang karma is real kali ya. Maksudnya? Jadi gini. Mungkin waktu tabiat di sebelumnya itu Label umur ya. 25 ke bawah itu sering Memainkan perempuan. nggak memainkan Iya, memainkan iya. memainkan Pak. Jujur saya jarang mutusin orang. Iya. Tapi saya lebih senang menyelingkuhi orang. Lo kan Tapi dalam konteks untuk ini memilihkan ya. waktu itu ya having fun ya waktu Iya. itu. Nah mungkin karena Masih dulu laku-lakunya. ya pas kayak kalimat lagu gitu. Masih lagi Pas on lagu-lagu. ya. Masih lagi Jadi pas ininya. ketika mau serius 26 27 itu malah banyak kendala, susah dapat yang serius. Iya. Malah mungkin akhirnya kadang si perempuannya nggak nyaman, nolak. Ada juga kadang dari dari orang tuanya si perempuan yang nggak setuju. Iya. Dari pekerjaan. Mm-mm. Dulu tuh pekerjaannya kalau nggak salah umur segitu itu Apa? sudah ini sih Settle udah masih nyiar tapi nggak sering, tapi lebih ke dunia wartawan waktu itu. Iya. Jadi banyak yang nggak percaya dengan Wartawan kapak merah ya. Jadi apa itu wartawan kapak merah? Nanti kita bahas di belakang aja. Oke. Jadi lebih ke situ, lebih nggak yakin dengan profesi pekerjaan Ya. gitu. Jadi wajar sih kalau orang tua mikirkan nasib anaknya ya, Ya. ketika nggak berani melepas ke tangan lelaki yang
dianggap belum apa. Ya, Jadi standar itu masyarakat sih sebenarnya. ya Mainstream itu kalau ya. misalnya harus ada pekerjaan tetap. benar. Kalaupun misalnya, mohon maaf nih ya, kalaupun misalnya seseorang statusnya pekerjaannya honorer, tetap dianggap, Pengah- masih dianggap gitu kan. Masih dianggap kalau honorer ya? Masih dianggap. Emang berapa gajinya? Atau dia seragamnya bagus ya? Status sebenarnya yang dibutuhkan. Seragam. Yang dibutuhkan. Seragam. Bukan seragamnya juga, tapi kalau keluarga pihak perempuan melihat dalam artian ada pekerjaan tetap, walaupun sekarang kondisinya honorer ya dikontrak juga kan sampai setahun gitu kan, 6 bulan sampai 1 tahun, tapi ada sedikit keyakinan. Ini pengalaman nggak ini ya? Enggak juga sih. Oh iya. Itu jadi pengalaman juga. Tapi memang ada ketika orang tua melihat seseorang laki-laki yang mendatangi ke perempuan mau meminang anaknya, pasti ada sesuatu yang harus bisa diyakinkan kan. Tidak etikat baik dan untuk berusaha meyakinkan orang tua apa yang harus kita bawa ya tampilan dulu lah paling penting. Oke. Berarti tampilan itu berpakaian, covernya berpakaian tapi dengan kejelasan status. Saya menyesal tidak berbohong pada saat itu ya. Soalnya saya nggak usah jujur ya. Harusnya apa? Bilang ya karena PKT gitu ya. Terus kalau kencan sama anaknya, anaknya juga kalau sering berbohong Pak. Enggak, siapa tahu kan kencan pakai baju PKT kalau malam minggu bawa jalan. Iya pakai seragam badak gitu ya. Pakai APD keren. Jadi ketahuan ini ketahuan dari tambang nih. Jalan-jalan ke mall pakai baju PKT gitu ya. Pakai rompi tambang ya. Nanti itu parkir dia. Nah, jadi memang kadang sih seperti itu ya. Mungkin juga dialami sama bapak-bapak, warga-warga suara laki. Ya mungkin ngalamin kondisi di umur-umur sudah mulai kepala tiga dan rambut putih sudah mulai tumbuh di beberapa titik. Iya, di hidung apalagi. Kekhawatirannya itu. Dan yang paling, tapi gini sih jelas bahwa menikah itu bukan karena desakan, tapi sebuah keinginan. Beda ya itu ya. Ya beda. Kemudian saya bukan yang mau orang bilang kan jodoh itu di tangan Tuhan ya. Saya bukannya nggak percaya, cuman buat saya jodoh itu harus dijemput. Benar, sepakat kalau itu. Kalau mau jodoh di tangan Tuhan, lu ikam nunggu nih di rumah, berhinip gitu kan, nggak keluar segala macam. Siapa yang mau lihat? Kecuali ada beberapa orang yang punya kelebihan seperti itu kan, yang lama gitu di rumah aja, wiridnya panjang, kuat, nggak pernah tinggal tahajud apa segala. Atau pas atau pas lagi kan di rumahnya Pak Kiai, ada kali kejar layangannya jatuh di atap, terus habis itu aku datang ngambil layang, tiba-tiba pelosok di kamarnya anaknya Pak Ustadz, langsung dinikahi kan gitu, mungkin gitu ya. Sekarang permasalahan itu sebenarnya apa yang harus disiapin dulu? Apakah tunggu mapan? Apakah karena nunggu cari pasangan dulu baru sambil mapan gitu kan? Atau gimana? Kalau ngutip bahasanya Isur juga pernah dulu di obrolan di belakang terdahulu, mereka mau dulu, pasangannya mau. Pertama kenal, mau hidup susah, bukan hidup susah sebenarnya sih. Kadang-kadang kalau kita pakai tagline mau nggak hidup susah sama aku, nanti itu benar-benar nggak ada yang mau ya. Kejadian bener. Jandanya nggak ada yang mau ya. Gitu ya. Nggak ada yang mau, walaupun berat siapapun ya mau nggak hidup bersama merintis untuk menuju yang lebih baik gitu kan bahasanya. Sekarang mungkin susah, kita nggak tahu kan namanya roda nasib bisa berputar. Mau nggak sama-sama meraih itu? Ya obrolan seperti ini yakinkan lah. Yang penting kan kekuatannya laki-laki adalah omongan dan bisa dipertanggungjawabkan. Coba Bapak Fidra ini jadi penghulu pernikahan ya. Saya biasa ceramah Pak dulu.
bisa kalau ada acara pernikahan ya bisa itu, bisa memberikan wejangan-wejangan. Tapi kan gini, tapi nggak gini. Sekarang ini kondisinya Ya zaman sekarang ya makan perempuan itu juga pasti punya penghasilan lah ya. Jadi Ya. tidak sedikit perempuan-perempuan sekarang itu bekerja. benar. Contoh lah ya di beberapa tempat yang saya temui itu umur-umur 3, lelaki prianya, wanitanya umur 30-an ke atas, 31 itu udah ada aja yang belum menikah dan kondisinya ya udah mulai was-was. Was-wasnya bukan karena diri sendiri tapi karena omongan netizen, kemudian Tetangga, apalagi namanya keluarga. keluarga itu lebih ke situ. Apalagi ada template lah kalau misalnya ketemu di pas lebaran, ini kapan nih menikah, itu paling sering dipertanyakan ya. Itu sebenarnya body shaming ya enggak ya, status shaming itu ya. Ya status yang tidak harus dipertanyakan lagi. Saya dulu punya kebiasaan kalau ketemu teman, udah berapa anak? Pertanyaan sepertinya harus diusahakan tidak dipertanyakan lagi kan. Kalau tidak, apa kabar, baik, gimana keluarga tidak mesti harus keluarga istri, keluarga anak, maksudnya keluarga secara umum kan, secara general. Ya lagi belajar sih mengarah ke situ. Ternyata tidak semua orang akan merasa nyaman ketika ditanyain tentang status. Statusnya seperti itu. Oke, kalau kita kembali Ya. soal, jadi soalnya menikah. Mapan jadi sambil jalan kalau menurut Indra ya. Kalau saya sih sambil jalan, tapi harus konsekuen. Bukan menikah itu bukan urusan besok, lusa, minggu depan. Saya kan butuh biaya toh. Iya. Sekarang dulu Indra berapa habis duit pas nikah? Tahun berapa sih itu? 2006. 2006. Pokoknya nggak lebih di bawah 20 lah. Nggak lebih 15. Itu uang sendiri. Ya kalau boleh buka uang pribadi aja. Yang dari tabungan itu cuma 3 juta. Tapi total semua pembiayaan? Aku tanya. Kan nggak segitu. Bapak kan waktu itu dibantu kan? Saya tuh bingung waktu itu. Di tahun 2006 bekerja masih status honorer dan sekarang juga masih honorer. Itu uang ya seperti yang bilang, uang cuma 3 juta rupiah di tabungan, cukup untuk beli sepasang cincin. Gitu. Cincin pernikahan. Aku tanya almarhum bapak, ada uang nggak? Kalau bilang nggak ada, tapi kalau mau serius menikah, insya Allah, tapi berdoa aja. Berdoa, tapi kebuka sur. Ada semua. Ada semua. Dari gedung, dari sound system, semua endorse. Itu berarti kan istilahnya ini salah satu motivasi untuk kalian-kalian yang masih sibuk menghabiskan sabun dan macam-macam, ya kan? Kan body itu ini salah satu motivasi. Jadi emang sebagian dari kita kan berpikir kita harus punya uang yang 50 juta, 1 juta dulu gitu ya. Benar. Oke, kalau non-bandnya dia adalah punya keluarga besar dan kaya lah, oke, bisa dibantu ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang memang membiayai pernikahannya dengan kantongnya sendiri? Itu kan yang kadang yang ketakutan para lelaki. Sebenarnya biaya menikah itu murah, sangat murah. Yang mahal tuh gengsinya. Itu iya, tapi nggak bisa dipungkir realitanya pasti akan terjadi. Nah, ya benar. Sama kondisinya kalau pindah itu 20-an ya. Nggak nyampe kayaknya. Tapi orang malah menyangkanya di atas 50. Mungkin lihat dari total acara pada saat itu ya. Iya, menyimpulkan dari sisi apa sih, coba gedung ya. Oke, kita nggak usah pakai gedung lah, taruh aja lah ya. Iya. Taruh, ntar saya hitung. Tahun kapan nih? Tahun sekarang atau nanti? Sekarang aja. Oh boleh. Kita nggak usah pakai gedung. Kalau
taruh kita main di halaman rumah atau pinggir jalan ya kan. Taruh 4 petak lah. Ya. Oke. Tapi sekarang Empat petak. gratis, Cur. Program dari RT itu. Iya, ada sih dah. Bisa. Anggaplah bayar lah. Ya. Kan bahasa dulu kita itu. 4 kali 300 lah ya. Kan saya jago taruh 1 nih. juta lah. Ya enggak kan 1 petak 300. 4 petak Ya, 1.200. 3 kali 4 1,2. Itu Ya. ya siapin pulpen ya. Ya. 200 untuk taruh. Kursi per 1 biji 1.500 biasanya yang plastik. Ya kan? Nyewa. Ya nyewa semua. Oh. 1.500. Ya. Anggaplah 2.000 lah ya. 2.000 dikali kali 200 sampai 500 kursi. Ya. Udah berapa udah? 1.000 lah. 2.000 kali 500 kursi. 1 juta. 1 1 juta. Oke ya 1 juta. Tambah dengan elektron dulu sama penyanyi. 1 juta. Sama penyanyi Sama sound system 3 juta. ya 3 juta setengah. penyanyinya 5 juta lah. 5 juta, ya. Udah berapa itu? 5 juta tambah 8 juta. Oh, 8 juta. Habis itu kita lari ke dekor. Dekor mahal ya sekarang ya. Emang berapa ya? Ambil yang range harga menengah ke bawah saja. 10, 10. 8 ya. 10. 10 ya. 10. Oke, 10. Itu sama salon, sama rias. Belum. Ya, Belum. paket murah 15 lah. Sama make up, sama baju. Heeh. Baju pengantin. Heeh. Oke, 15. 15 ya. Berapa udah? Tambah 8 tadi ya. 23 3. ya. Tambah dengan dokumentasinya nggak 5 juta ya, video sama paling mahal 3. 28 sudah. Terus makanan. Makanan 1 porsi kalau Anggaplah 20. 20.000. Kali Undangannya 500, undangan 500. 500 kali 2 kan harus ini berarti 1.000. 10 juta. 10. Enggak, tadi 20 kali 20.000 kali 500, 20 juta. Bukan, dikali 2. Kalau makanan itu undangan harus dikali 2. Kalau jadi undangannya 1.000. Jadi 1.000 untuk makanan. Ya, Berarti berapa tuh? 1.000. 20 juta. 20 juta makanan doang. Udah berapa itu total? 40. Undangan Undangan nyetak 3.000 paling murah. 3.000. 3.000 Kak. Pakai ini kan pakai WhatsApp video lebih gratis kan? Pasti juga ada undangan lah kan. Iya. Undangan 500. 3.000 kali 500. 1.500.000. 500. Sudah 40 ya. 40-an kan. Nah, ya sekarang realitanya 40. Kalau memang niat, saya dulu gitu, anggap saja kondisi sekarang ya. Iya. Kita udah punya, saya yakin teman-teman itu pasti udah punya pekerjaan apapun itu. Iya. Mau dia leasing, mau dia jadi wartawan, mau jadi Kasih. penyiar, Iya. iya apalah, mau jadi honorer. Ya, berarti kan Kalau usaha, niat, ya. benar kalau niat nikah, gitu ya. Niat nih, kalau emang tidak pede dengan cari pasangan dulu. Ini saran buat yang Belum. pengen belum punya pasangan. Ya kumpulin lah dulu modal. Oke, dengan gaji rata-rata 2.500.000 lah ya. Ya. 1.500.000 dipakai, 1 juta bisa nggak ditabung? Bisa, harusnya bisa. Nah, jadi dalam tempo dapatkan 50 juta lah. Nah, kemarin ada teman ngasih saran, ikut arisan. Nah, ini yang realita dulu. Benar. Kalau yang 50, kalau misalnya 1 juta tiap bulan, Ya. dikali dapat 50 kali 50 bulan, berapa tahun itu? Kalau sebulan 12 1 juta ya, 12 ya. 2 juta, berarti 3 tahun. Bisa lah. Kan belum lagi bonus-bonus yang lain kalau mau niat lagi. Itu paling minim Merah loh. lah ya.
Benar. Banyak. Yang ngerokok dikurangin, minta rokok temen dulu. Iya, walaupun Iya, ya. buka lah ya. Ini kan mau nikah. Ya liquid minta sama teman. Itu nggak perlu lah. Ya nggak vape ya. Tapi gini. Tapi gini, belum selesai nih dia. Iya, iya. Nah saran saya setelah sebelum nikah, ketika punya cicilan-cicilan itu tolong diselesaikan. Jadi misalnya waktu masih bujang nih punya cicilan motor, jangan dibawa ke pernikahan pas sudah nikah. Usahakan selesai semua. Bawa kemarin Kasihan dong, kasihan istri. Itu saran. Jadi kalau memang niat dalam rangka 3 tahun dari sekarang itu udah bisa. Ya. Belum kiamat kayaknya kok. Tapi antisipasi kalau misalnya gini, ketika punya pasangan harus dijelaskan ke pasangan ini dulu. Butuh waktu 3 tahun untuk ngumpulin ke pernikahan. Tapi kalau misalnya kita laki-laki lah ya, laki nih ke pasangan perempuan kita, diomongin kalau kamu ada yang melamar dan keluarga setuju dan kamu juga setuju, aku rela untuk melepasmu. Berbesar hati ya. Berbesar hati. Permasalahannya sekarang kita mau maksakan tuh. Dia jodohku, harus bagaimana caranya, dia harus caranya. Oh gitu. Ada yang berhutang, ada yang ngambil cicilan, gadaikan rumah, gadaikan tanah. Kalau misalnya ada aset ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ada aset ya agak-agak harus dipersiapkan. Iya, apalagi kalau kita ini kan yang teman-teman dari keluarga yang pas-pasan. Iya. Kalau keluarga kayak Haji Biri yang di Loktuan itu yang kayaknya selangit, nggak apa-apa. Atau istilahnya Gak sebut merek juga ya Pak. Oh iya kan temen juga gitu. Sorry Kak. Enggak, artinya gini, kalau kita emang punya memang nikah negeri modal sendiri itu lebih kepada keyakinan dan usaha sih. Ya. Itu. Tapi beruntung sekarang orang punya pemikiran simpel untuk menikah di masa pandemi. Dia menikahnya murah. Itu karena batasannya juga banyak terbentur dengan aturan kan, tidak boleh mengumpulin orang banyak gitu kan. Itu salah satu cara kita untuk menjelaskan ke orang kenapa saya nggak diundang, kenapa saya tidak dikasih tahu kalau kamu menikah. Kalian harus tahu, tapi kan kondisinya begini. Sebenarnya kalau misalnya kita tetap pure untuk menikah dalam kondisi untuk benar-benar menikah dan benar-benar ibadah, apapun kondisi bisa dijalanin Sur. Salah satunya dengan kondisi ini, ada yang memaksakan harus mewah, harus kelihatan wah, karena dengan dalil lah ya, dengan istilahnya dengan bahasa, oh ini loh aku menikah sekali seumur hidup, harus berkesan. Ini bukan hanya sekali aja kan, kondisinya bukan pada saat ijab kabul dan resepsi, masih banyak hari-hari yang harus dilaluin sampai mau memisahkan, bukan sampai waktu yang dibataskan itu loh. Maksudnya wah aku menikah nanti kalau misalnya nggak cocok gampang lah masih bisa berpisah, nanti cari jodoh lagi. Bukan itu. bukan aturan seperti itu. Kalau menurutku ya harus, ini serius nih mau nikah, kondisinya segini, apa adanya segini, keluargaku mampunya segini, keluargamu mau nggak kita saling gotong royong. Tapi kalau misalnya ini lagi diusahakan ngumpulin keluarga ada yang bisa bantu nggak, kalau nggak bisa bantu aku usaha sendiri, tetap harus diomongin. Karena ini kan ada yang mempertaruhkan nama baik keluarga juga. Ya. Ada gengsi, adat yang dalam tanda kutip lah Sur ya, yang harus dipertaruhkan. Wah Isur loh, nikahnya wah luar biasa, masa kamu nikahnya yang sederhana. Kadang ada sesuatu yang harus penyeragaman gitu loh. Ya kalau itu kan memang kita udah salah satunya dari sisi finansial ya. Ya benar. Tapi juga memang ada beberapa teman-teman kita tuh yang merasa tidak, mungkin sedikit sih,
Iya. Atau biasanya mereka yang pernah gagal dalam pernikahan atau ditinggal nikah. Iya. Ya, merasa mereka tidak percaya lagi dengan pernikahan itu, bahwa pernikahan bisa membentuk kehidupan yang sempurna. Iya. Atau yang traumatik dengan kehidupan keluarga kedua orang tuanya. Betul. Nah, itu biasa juga menjadi alasan beberapa teman-teman dari kita yang memilih memutuskan tetap single. Menunda. Ya, kayak merasa, udah saya bahagia kok dengan hidup sendiri. Iya. Nah, itu ada juga. Nah, yang kondisi ini nih agak sulit sih kita push menjadi, ayo nih, nggak semudah itu. Iya, Dia butuh, traumatik lah ya istilahnya. benar, Iya. benar. Ada juga yang merasa, bukan tipe saya mau yang lebih tipe-tipe, bukan tipe saya mau nyari yang mirip-mirip artis Korea misalnya, yang nggak nemu lah kan gitu. Artinya kan kita juga mencari pasangan 3B lah. Apa tuh? Berusaha, berdoa, bercermin. Oh iya. Bercermin itu yang paling penting. Saya pikir bobot. Enggak, Beda bercermin yang paling penting, Wal. Kaca lah ya. Iya, jangan nikah kita dianggapnya pembantu nanti kan, padahal suami istri kita. Tadi tampilan harus jadi nomor 1 lah ya. Enggak, artinya kalau bahasa orang tua dulu, jangan bikin malu dibawa ke orang lah, intinya gitu kan. Enggak juga, ya setara juga sih, artinya ya kita segini juga introspeksi diri lah, muka kita mau dapat yang lebih. Dalam artian bukan dari fisik loh, Sur. Enggak. Ini aku koreksi sedikit ya. Dalam artian tidak malu dibawa ke tempat depan umum itu ada orang yang pasangan yang ketika kita bawa ke tempat tongkrongan kita, tempat gaul kita, dia agak minder, agak malu-malu, Nah, itu agak kurang tepat kalau menurutku. Jadi kebiasaan kita adalah ya paling tidak, wah ini temanku, teman pasanganku juga, teman pasanganku juga gitu. Jadi bisa sama lah statusnya gitu loh. Jadi nggak bikin ada gap, ada batasan gitu loh. Tapi kalau melalui suara laki, kalau aku akan ngajaknya gini Sur. Sekarang sudah berusaha untuk stop untuk menanyakan status kapan menikah. Nah, tadi kan udah kita ngobrolin banyak tuh, apalagi saya bilang tidak semuanya orang yang merasa nyaman untuk dipertanyakan seperti itu. Atau kalau kita memberikan pengaruh, ayo nikah tuh gampang kok, tinggal ada kemauan. Tapi kita tidak tahu latar belakang orang itu berbeda-beda. Ada yang meninggalkan traumatik ditinggal menikah, ada yang punya ketakutan untuk memulai. Tipikal orang kan berbeda-beda. Jadi sekarang stop lah untuk menanyakan ayo kapan kita menikah. Itu salah satu ini sih adab ya. Adab kita sehari-hari nantinya. Benar. Dari kami sendiri sih, dari apa yang saya alami juga, memang paling berat tuh yang dihadapi percaya diri seorang laki-laki ketika pengen mengajukan lamaran itu. Biasanya nggak pede dengan finansial, itu yang paling banyak terjadi sih. Dan saya pikir kalau dibilang nggak usah khawatir, rezeki kok banyak kalau habis nikah. Itu tuh nggak semudah itu mereka percaya. Saya yakin tidak semudah itu dia percaya. Tapi setelah mengalami, kamu Sur gimana? Benar ada muncul karena yang namanya rezeki kan? Tapi tidak secepat itu juga. Artinya benar. Kadang kita nyesal saya nikah, gitu kan? Karena dulu? Bukan. Karena kalau nikah hanya karena rezeki itu bukan soal materi sih sebenarnya. Jadi rezeki itu dari anak-anak yang lucu,
istri yang baik, Anak segala yang macam, sehat. itu tuh udah rezeki banget. Iya. Jadi dulu kan mikirnya ketika nikah ada banyak rezeki yang gitu. Di pikiran pada saat itu pertama kali itu kan banyak duit berarti kan, ternyata bukan itu, bukan. Jadi yang anggap rezeki banget lah adalah ketika anak lahir, ketika kita memandangkan azan, kita Iya. lihat anak itu tuh sehat, wis, fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, menurut kita adalah pemberian yang sangat-sangat sempurna. Itu yang patut disyukurin kan. mikirnya gini aja, Iya. yang belum nikah nih ya, warga-warga, bapak-bapak, Bapak ya, belum menikah tapi panggilnya bapak-bapak ya. iya, Calon bapak. warga-warga suara laki. Ya. Bayangin aja generasimu kiamat besok, kamu belum nikah, generasimu udah nggak ada, atau kamu meninggal nih dalam lajang, nggak ada nama misalnya Said Omar Nagata bin Suryadi, kan bangga kan gitu. Iya. Kalau kalian belum nikah coba, nggak ada pakai bin nama kalian, nggak malu. Gini deh, Jadi merasa goal sudah kalau sudah menikah ya. Sudah Goalnya- anaknya. kayak manusia tuh kayak gini sih, udah nikah, pas udah nikah, kok belum punya anak, kok pengen punya anak. Iya. Anak satu pengen anak dua, Iya. Eh, Belum dapat anak dua, pengen lagi. Iya. Habis itu anak udah 3 tercukupi, Iya. pengen istri lagi. Kalau disetujui, Jadi niat nih, ada niat ya Sur. enggak juga. Enggak juga. Kalau Berani. iya, tapi kalau sebentar ibunya lagi kerja soalnya aman di sini. Ini rekamannya aku kasihkan ke istrimu ya. Jadi tapi dia janji dengar katanya. Dia janji. Jadi emang enggak ada buat para laki-laki nih ya, saya bilang kaum laki-laki yang ada yang lagi dengerin nih, kalau punya niat diniatin, kalau mau nikah yuk nikah. Iya. Ada beberapa, saya punya temen gitu kan, temen ini saya udah tadi izin sama dia. Dia bilang gini, saya nggak usah sebut namanya. Iya. Dia ini kan pernah punya cinta pertama sejak SMP kelas 2, SMP kelas 3, kelas 2 saya lupa. Dia bilang masih berhubungan terus segala macam, sampai akhirnya emang mereka itu saat masih SMA nggak pernah dekat, padahal satu SMA gitu kan. Kemudian tapi nggak pernah berpacaran pada itu, masih hanya sejak SMP sampai itu hanya kenal, lihat-lihatan, cuman tahu dia kalau suka sama suka, tapi nggak pernah jadian. Oke. Nah gitu kan, akhirnya emang pendek cerita, dia setelah lulus kuliah si perempuan, kemudian lakinya juga nggak selesai kuliah gitu. Mereka akhirnya kembali, si laki hanya bekerja sambilan serabutan, sedangkan perempuannya perawat pada saat itu. Ya berpacaran lah, bla bla, punya niat untuk menikah. Saya makin kesini setelah ini, ternyata si laki-laki nggak pede karena gajinya lebih banyak si perempuan. Nggak pede lah untuk ini, akhirnya mengalah, merantau jauh banget sampai ke Pulau Sumatera. Si laki-laki, ya. Kemudian si perempuan disuruh untuk gak usah nunggu, nikah saja. Ya. Gitu. Wah, gentleman ini. Gentle. Nah, pada saat itu kan pola pikir teman itu berpola pikirnya bahwa nikah itu harus punya uang. Oke. Ya kan. Nah, saat di Sumatera dia bekerja berproyek lah. Dia bisa mengantongi sampai 2 tahun, sampai 2 tahun bekerja di proyek itu selesai, dia sudah dapat 100-an juta lebih. Akhirnya dia coba untuk nikah. Dengan orang yang sama? Bukan, kan dia yang artinya udah nikah. Oh, saya menikah, ya. Udah nikah, pasangan itu udah nikah. Ternyata dia nggak bisa juga nikah. Kenapa? Ya karena yang dia suka nggak nerima.
Oke. Nah, dia akhirnya nyimpulin bahwa pernikahan itu bukan soal ada uang, ada pasangan dan segala macam, bukan. Ini soal jodoh juga, ada campur tangan Tuhan. Waktu lah ya. Iya, campur tangan Tuhan juga ada. Nah, akhirnya setelah putus asa dengan semua uang juga sudah ya dibeliin, dikasih ke orang tua dan segala macam, dia bangun rumah gitu-gitu aja, nggak ditabung lagi lah ya, tapi tabungnya seadanya ada. Dalam perjalanan hampir 4 tahun 7 tahun dia nggak bisa nemuin pasangan. Dia coba beberapa cara, terus saya bilang caranya gimana nemuin jodoh. Akhirnya dia datang ke beberapa pondok pesantren minta jodoh. Oke. Jadi benar, jadi dia berusaha untuk nyari jodoh, minta petunjuk, minta jodoh, disuruh isi form pada saat itu, dan di daerah Balikpapan kalau nggak salah saat itu pondok pesantrennya, dia minta ke diisi form. Dia bilang ada satu kejadian yang dia unik banget, dia bilang. Apa tuh? Setelah diisi form, dia didapatin calon sekitar 2 atau 3 yang bisa dia nikahi. Di tempat yang berbeda atau yang tempat yang sama? Tempat yang sama dulu di pondok pesantren, ya kan? Setelah itu dia disuruh datang lagi. 2 hari kedua nanti datang lagi sebelum asar. Oke. Sholat asar. Ya. Tapi dalam perjalanan dia ada kendala. Apa kendalanya? Ban motornya kempes tengah jalan. Wah. Sebelum waktu tiba sholat asar. Dia telat, dia datang setelah sholat asar selesai. Ditolak sama ustadznya. Ustadznya bilang gini, ini berarti bukan jodohmu. Walaupun cuma hanya beberapa jam. Berapa menit lah ya? Iya, beberapa menit. Artinya, jadi dia kesimpulan dari semua, apapun yang kita inginkan, mau ada uang pun juga ada dana nih buat nikah. Ada pasangan, ada keinginan. Tapi kalau uang lah. Iya, ada keinginan selengkap. Tapi kalau nggak diktadirin nikah, nggak nikah. Itu dia simpulin gitu. Akhirnya apa dia pasrah? Nggak juga ya, tetap aja nyari. Usaha lah ya. Iya mas, karena dia pikir ya harus dijemput usaha. Akhirnya memang nikah juga, tapi ternyata malah dengan tetangganya. Jauh-jauh lah ya. Iya. Sampai ke Balikpapan. Ternyata sebelah rumah. Teman kecil. Dan tahu nggak apa yang dinikahi? Apa tuh? Maaf ya, janda anak 1. Iya. Bonus lah ya kan? Iya, makanya saya bilang rezeki. Iya, dia bilang dia berpikir, dia sempat protes lah ya, dia bilang. Tapi dia bilang mungkin ini yang takdir yang dikasih, ya udah saya terima. Iya, berarti keluarga nerima. Nah, jalan. Semuanya nyaman, jalan. Dia juga berusaha untuk menerima satu paketan. Ya kan, ya udah. Nah, akhirnya dia sampai sekarang dia punya anak 3, 2 dari dia, 1 dari yang terlama, yang sebelumnya. Artinya gini teman-teman para lelaki, pendengar suara lelaki, bahwa kita mau berusaha apapun juga segala macam, ikhtiar, doa itu juga penting sih. Ini kayak kalau bahasa aku pribadi sih, Sur, lebih enak itu dihayal dan diusahakan. Dihayal itu sambil didoakan. Maksudnya gini, ketika kita lagi fokus untuk bekerja gitu kan, misalnya usianya sekarang 23 tahun, saya punya target, mudah-mudahan saya dipermudah sama Tuhan untuk mendapatkan jodoh secepatnya gitu. Karena orang kan suka memprediksi, wah saya itu mau nikah usia sekian. Ketika lewat usia itu ada kayak tekanan batin gitu loh, ada kayak kekecewaan. Nah, mendingan kalau menurut saya lebih baik jangan ditargetkan usia. Bukan nominalnya, tapi saya lebih menyarankan, saya lebih suka kalau misalnya saya diberi jodoh secepatnya, dan itu adalah jodoh yang diberikan Tuhan, yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita gitu loh.
Jadi dihayalnya tuh dihayal dipercepat gitu. Bukan dihayal sekian harus menikah, sekian harus target punya anak, sekian harus punya rumah, bukan. Tapi mungkin ada beberapa teman kita yang lebih merasa nyaman, pokoknya saya umur sekian harus sekian. Kayak gitu sih kalau menurutku. Ini pendapat aku pribadi. Jadi nggak usah pakai target ya nikah itu. Target Umur berapa? Targetnya adalah secepatnya. Oke. Saya tuh punya kebiasaan Sur, kalau misalnya ditanya teman kapan nikah, secepatnya lah, kalau besok ada jodohnya ya kenapa tidak. Istri kedua maksudnya? Istri kedua on process. Nggak berani ngomong, ada yang di samping soalnya. Oh iya. Jadi ini ngomongnya harus hati-hati, harus bijaksana. Iya. Jadi gini sih, dari kesemua ini kan lumayan panjang kita cerita. Lumayan nih, hampir sejam nih. Iya. Ya saya seperti closing lah ya. Jadi kalau dari semua yang kita obrol ini sebenarnya nggak pernah ada pengen gurui ya. Ya benar. Dan apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan tuh lebih ke pemikiran, kalau kemudian pengalaman, apa yang kita lihat dan kita dengar teman-teman sekitar kita gitu kan. Ya itu sih. Jadi masih argumen kita masih bisa diperdebatkan lah. Ya, tidak mutlak benar. Kalau mungkin ada yang cocok ya silakan. Tapi ini bukan berarti para wanita nggak boleh dengar, nggak. Maksud saya juga wanita-wanita nih harus yang kondisinya laki-laki lah. Iyalah, jangan kalau misalnya ada yang suka, walaupun gajinya cuma 2,5 juta, banyak gitu. Misalnya, ya bilang sama, berbohonglah dikit dengan bapak. Kan? Jangan. Oh, jangan. Artinya supporting si perempuan untuk meloloskan proposal lamaran, proposal wedding itu juga harus saling bantu. Jadi si perempuan juga nge-push, ngasih semangat biar semakin pede untuk melamar. Jangan sampai mengancam, kamu udah ngelamar saya, putus kita. Janganlah. Tapi beban jadi menurunkan sedikit standar lah, Sur. Aku pernah gini, ada. Kenapa tuh? Jadi ada teman itu yang gini. Jadi sampai batalin. Jadi gini. Aku sudah aku mau dilamar orang. Ya. Yang gini. Aku mau dilamar orang nih. Kalau kamu ngelamar aku sama dia loh. Ya udah, jadi akhirnya teman ini kan merasa loh. Jadi aku ini jadi si laki-laki ini ngerasa kamu ini perempuan, bukan barang taruhan seperti itu gitu loh. Kalau kamu mau nikah, caranya bukan gitu untuk memaksa. Walaupun dia mungkin perempuannya bohong, ngancam lah gitu ya. Akhirnya benar-benar diputuskan. Iya, tapi akhirnya diputusin sama temen itu. Iya, temen bilang, Bunda kayak gitu caranya memotivasi. Itu semacam mengancam, menggertak, bukan gitu caranya. Ini soal perasaan, bukan soal beli jual beli barang. Gitu. Ngeri ya. Berarti yang laki-laki juga termasuk yang idealis juga, harga diri jadi ke depan gitu kan. Harus. Loh kamu bener, Dra. Ada kita gosip lah, ini gibah kan. Gibah. Cukup. Nggak usah lah, nanti selanjutnya aja gibahnya. Enggak, bukan gibah. Tapi ada juga pengalaman setelah pernikahan yang harus ditaati adalah bukan setelah pernikahan, sebelum pernikahan, hal-hal yang sekiranya tidak terlalu krusial, tidak perlu diperdebatkan. Memang seperti itu. Itu aja sih kalau saya. Jadi mudah-mudahan sharingnya nanti teman-teman kita kan upload juga kita upload nanti di YouTube ya. Ya, upload di YouTube. Ya, mungkin ada ide yang lain, tema yang lain, silakan. Masih panjang sebenarnya pengen dibicarakan, tapi sabarlah, kita ngobrol untuk perdana. Dan perlu diketahui juga nih, kalau kita ini ngobrolnya via telepon. Oh iya, nggak tahu lah kualitas salahnya dia. Ini karena kebetulan. Satu pertanyaan lagi, Sur. Siap.
Satu pertanyaan lagi sebelum kita close. Ini kira-kira bisa direkam nggak? Kerekam apa enggak ya? Kamu ngerekam nggak? Iya, Pak. Enggak ya. Nanti aku coba ya. Apa ini? Mudah-mudahan ini berhasil direkam Kok. dan suaranya bagus. Iya, ya, siap. Mudah-mudahan lah. Ya, Oke. kesimpulannya hasil episode perdana kita, kalau mau menikah dilurusin dulu niatnya atau tidak. Menikah bukan hanya untuk status. Sama kencingnya juga dilurusin lah. Bengok Masa juga, belum lurus kencing mau nikah? Paham kan maksudnya? bengok juga bagus kok, tergantung Hah? posisi awalnya. Oh iya. Terus. Dilurusin niatnya harus benar-benar untuk ya bahasa religinya adalah berusaha untuk menikah itu karena untuk beribadah kan. Ya, tapi paling tidak bukan hanya untuk status, wah di KTP dirubah status kawin jadi bujangan jadi kawin gitu kan, tapi untuk memperbaiki diri lah. Paling tidak kalau kita sudah menikah, laki-laki ada yang mengontrol, ada yang memberikan perhatian. Ketika bangun tidur tidak ada sendiri lagi di samping, bukan guling lagi yang nemenin, tapi ada pasangan gitu kan, lebih menyenangkan. Mudah-mudahan ya. Jadi pernikahan memang harus menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, berarti gimana? Menikah tuh lucu sebenarnya. Oh, ada juga yang enggak mungkin ya. Iya, ada yang bilang menikah tuh horor. Mungkin. Tapi dalam segi horor ada ataupun itu komedi, pasti ada sisi romantiknya. Genrenya juga Bisa. beda-beda. Nantilah kita bahas lagi lah. Boleh. Siap. Cukup lah ya untuk episode kali ini. Boleh. Kita closing dulu. Terima kasih lah sudah mendengarkan. Semoga bisa menjadi teman terbaik lah. Bahasanya Isur kalau siaran durasi 2 kali 60 menit. Iya. Ini juga sekali 1 kali 60 menit. Isur ini adalah guru siaran saya nih kawan-kawan. Wih, kalau Iya, Pindra ini, Master. Kalau saya terus, saya konsisten. kalau Pindra ini guru mencari perempuan bagi saya. Oh iya. Iya. Jadi saya tahu kartunya Isur kalau misalnya Iya. perempuan tipe kalnya seperti apa. Halo, kan Pindra dulu ngambil incaranku di SMA. Oh, aku sebutin namanya. Sebutin ya. Gak enak lah. Gak Ada mungkin dua Rafika ya? mendengarkan. 2 kalau nggak salah ya. Rafika sama Nur Hasanah ya. Kebalik Sur, kebalik. Oh, kebalik. Oh, Nur Hasanah yang sama aku. Bukan, nanti lagi masih. Gak enak. Ini Istrinya orang. Gue edit. Istrinya. Gak enak. Oke. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang berkesan atau yang menyinggung. Oke, ya. Saya Fitra. Mohon maaf. Saya Isur. Kita di Suara Laki-Laki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap. Udah Oh iya, udah kompong emang. Biarin lah. Oke. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I turn on the radio, 81 point some. La da da da. Suara lagi. Ada Om Isur dan ada Om Fidra di Suara Laki ya.